Selamat sore bagi kita semua. Judul firman Tuhan hari ini adalah Grow in Relationship. Grow in Relationship. Katakan sama sebelahmu, grow in relationship. Artinya bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Kita akan buka ayatnya saudara-saudara. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan katakan grow, grow, grow gitu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kasih salam sebelahnya. Kamu cocok jadi jemaat gereja Pemalang. Are you ready? Number 1. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Siapa pengusahanya? Bapa. Yesus datang ke dunia ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia membuka tangannya selebar-lebarnya dan berkata, come here. Datanglah kepadaku. Semua orang berhak untuk datang kepada Yesus. Bebas. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun budayanya, bahasanya. Semua orang bebas untuk datang kepada Yesus. Tidak ada larangan. Boleh datang kepada Yesus. Tangannya selalu terbuka. Amin. Wow. Respon orang terhadap Yesus namanya iman. Ketika orang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, dia disebut orang Kristen. Katakan sama sebelahmu, engkau sudah Kristen? Bilang. Haleluya. Di sini ada tangan. Tangan Yesus terbuka. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ada banyak orang yang meresponi Yesus dan dia datang kepada Yesus. Yesus tidak pernah menolak siapapun. Amin. Yesus menyambut, bahkan anak kecil pun Yesus sambut dengan sukacita. Yohanes 3 ayat 13, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 13 bilang begitu. Setiap orang yang datang meresponi Yesus, beriman kepada Yesus, mereka jadi orang Kristen, maka mereka disebut anak-anak Allah. Gereja Pemalang. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara mengerti maksud gambar ini? Yesus pokoknya, ini rantingnya, ini rantingnya, ini rantingnya, ini rantingnya. Setiap orang Kristen adalah rantingnya Yesus. Amin. Dan firman Tuhan berkata ayat yang kedua, setiap ranting yang tidak berbuah, pangkas, potong, habisin. Tidak ada guna dia hidup. Amin. Tapi kalau dia berbuah, dipotong enggak? Pangkas. Bersihkan ini. Buahnya jangan dipotong, eman-eman. Pangkas. Kalau ini, pangkas juga. Habisin sekalian. Gereja Pemalang. Ibu Kus. Orang Kristen yang tidak berbuah dipotong. Kenapa? Untuk dibuang, tidak diurusin, buang-buang energi, tenaga dan waktu. Orang Kristen yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Gak usah diurusin, habis waktu ngurusin orang itu. Buang. Saya yakin tidak ada yang tersinggung di sini.
Haleluya. Kalau tersinggung berarti itu dia. Iya kan? Iya. Kalau dia tersinggung berarti itu dia orangnya. Bukus, bagaimana? Ya. Kalau nggak mau berarti gereja pemalang. Yang tidak berbuah, potong, buang. Tapi yang berbuah, bersihkan supaya banyak buah. Selanjutnya, orang Kristen yang berbuah, dipotong atau dibersihkan, itu rasanya sakit. Supaya apa? Supaya lebih banyak buahnya. Artinya, sekalipun kita sudah berbuah, tetap dipotong. Hal yang tidak baik, dosanya dipotong. Apalagi pikirannya yang neko-neko dipotong. Hatinya yang tidak mau tunduk kadang Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Supaya kita berubah ini hati. Yang tadinya sombong banyak tanduknya, ketika dinolkan sama Tuhan tanduknya habis. Setelah semua habis baru mulai merendah. Tadinya nggak mau merendah, tanduknya kemana-mana. Aduh sakit tuh. Tapi tujuannya supaya banyak buahnya. Orang Kristen yang benar, dia tetap dipotong ranting-rantingnya supaya bersih. Orang Kristen yang sungguh-sungguh harus mau diurusin sama Tuhan. Tadi nggak mau diurusin toh? Yang tidak berbuah itu dipotong supaya apa? Supaya nggak ada yang ngurusin, buang-buang waktu. Aduh, habis energi di sini. Di sana banyak yang mau diurusin ini. Orang-orang yang begini nggak usah diurusin. Bikin pusing kepala. Tuh. Gereja Pemalang. Pak Joko. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman atau Alkitab yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan. Apalagi? Izinkan firman memangkas semua hal yang tidak berkenan supaya hidup kita semakin berkenan. Berarti bagaimana caranya? Berarti setiap hari harus baca Alkitab. Amin. Berarti setiap hari kita harus datang berdoa, dengar suara Tuhan. Gereja Pemalang. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara tahu ini apa? Ya, ini okulasi atau distek atau disambung. Anggur yang satu, ini yang kecut, kemudian ini yang manis disambung, nanti rasanya jadi nano-nano. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah melakukan okulasi seperti ini nanti setelah tumbuh akan menyatu seperti ini. Ketika kita pertama kali percaya Yesus, posisinya seperti ini. Ditempelkan kepada Yesus. Amin. Kemudian, kalau sudah ditempelkan seperti ini, kemudian ditunggu saja 1 bulan. Dilihat, diamati. Ada kehidupan apa enggak? Kalau dia mulai layu dan mati, berarti tidak ada kehidupan. Tidak ada grow.
tidak ada pertumbuhan. Kemudian kita lihat, ini sudah mulai menyatu. Kemudian kehidupan yang di sini sudah mulai mengalir ke sini, dari sini mengalir ke sini. Berarti ini namanya grow in relationship. Amin. Tapi saya percaya orang Kristen sudah bertahun-tahun di gereja masih banyak yang tetap ada di sini. Tidak mengalami seperti ini. Tidak ada grow. Saudara, untuk ini bisa menyatu dengan sini, bayangkan saudara-saudara atau sel-sel atau pori-porinya ini ketika disatukan, ini lama-lama mulai nyambung. Ketika menyambung terus, ini akan hidup dan kehidupan dari sini akan terus mengalir ke sini dan ini akan lama-lama tumbuh dan kelihatan segar dan mulai berbuah. Satu kehidupan. Amin. One in life. Apakah saudara dan saya mengalami pertumbuhan dalam relasi dengan Tuhan? Ciri orang yang tidak mengalami pertumbuhan relasi dengan Tuhan gampang. Yang cirinya tidak ada kerinduan sama Tuhan. Tidak baca Alkitab. Tidak tertarik. Setiap hari baca. Saya berdoa supaya jemaat yang ada di sini tidak ada di sini terus. Tapi mulai masuk di sini. Grow in relationship. Every time. Every day. Haleluya. Yes. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan ingin dia dengan kita menyatu supaya apa? Dia alirkan kehidupan, dia alirkan sukacita, dia alirkan kekuatan, dia alirkan kemenangan. Kemudian mulai kelihatan buahnya. Orang yang setiap hari membangun relasi dengan Tuhan, beda wajahnya. Sukacita. Amin. Masalah, tantangan ada, tetapi wajahnya seperti segar terus. Coba lihat dulu wajah di sampingnya. Segar atau seperti layu. Haleluya. Kalau ini mengalir terus, wow, sorga di bumi kita rasakan. Yes. Yesus doanya adalah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Supaya setiap hari kita merasakan sorga di bumi. Enggak mungkin Agil tidak sukacita setiap hari. Kalau setiap hari Agil selalu connect dengan Tuhan. Enggak mungkin ada orang yang marah-marah kalau dia selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Tidak ada kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kamu. Kalau setiap hari kita punya relation kepada Dia. Amin. Ternyata jadi orang Kristen itu enggak gampang loh. Banyak orang Kristen itu berhenti jadi orang Kristen tapi tidak mengejar relation ini. Bagaimana itu? Kalau ada orang Kristen seperti itu, dia tetap di situ. Tuhan bilang, potong, buang. Bisa saja kita pikir kita ini udah benar loh. Bisa saja kita rajin ke gereja itu bukan jaminan.
Itu enggak jaminan. No. Saya enggak tahu hatinya Pak Andoyo, saya enggak bisa lihat. Tuhan yang bisa lihat. Tapi kalau saudara datang ke sini, saya senang semua. Tetapi hatinya saya enggak bisa lihat. Hanya Dia yang tahu. Makanya Ibu Kus bilang kalau mata duitan jangan datang ke gereja. Sekarang sudah datang itu. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu, ini dia. Kita tidak bisa tidak bertumbuh dalam relasi. Harus. Kalau tidak bertumbuh, potong, buang. Amin. Ini nggak bisa ditawar. Baca Alkitab nggak bisa ditawar. Ke gereja, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Tapi kalau seperti lansia-lansia ini sudah tidak ada tenaga, udah jalan, udah gini-gini, dibawa ke gereja kan susah. Amin. Walaupun dia berdoa di rumah, saya yakin dia tetap butuh support. Iya, tetap butuh support. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Manusia nggak bisa hidup tanpa orang lain. Butuh orang lain. Ketika dia nggak pernah ke gereja karena mungkin dia lumpuh atau sakit, orang datang, ayo nyanyi saja. Tuhanku besar, haleluya. Dia pasti dibangkitkan imannya. Iya. Ke gereja itu harus. Baca Alkitab itu harus. Pak, bagaimana kalau saya nggak pernah berdoa, saya nggak baca Alkitab, saya nggak ke gereja, saya jadi orang Kristen saja, hari Natal saja saya datang ke gereja. Potong, buang, bakar. Haleluya. Ini hukuman mati pasti nggak bisa ditawar. Amin. Yes, betul saudara-saudara. Kita memang punya hak untuk memutuskan, Pak maaf saya nggak ke gereja dulu 1 tahun ini. Bisa diterima oleh gembala, tapi Tuhan tidak terima itu. Amin. Yes. Malaikat di surga langsung bawa pentung, apa kau bilang katanya. Itu nggak bisa ditawar. Harus. Kalau mau berbuah. Ternyata jadi orang Kristen itu susah, tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi orang-orang yang gak pernah ke gereja itu ini terus gak punya grow in relationship. Jadi kalau saudara pulang ketemu orang yang tidak pernah ke gereja, salam dia katakan, grow in relationship. Haleluya. Number 7. Ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Suka ayat ini? Kenapa suka? Karena apa saja yang kamu minta, Tante Ayung pasti suka ayat ini. Tante Ayung mau minta apa? Minta sembuh, minta saja pasti menerimanya, kata Tuhan. Amin. Kok Andi minta apa? Jodoh? Nothing is impossible. Haleluya. Agil minta apa?
Bisa nggak Ephraim minta helikopter? Bisa, tapi saya percaya tidak dikasih sama Tuhan. Nanti dia keluyuran terbang ke sana ke sini. Haleluya. Ini rahasia kesaktian orang Kristen adalah melekat dengan Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Itu ayat firman Tuhan. Sebenarnya lo saudara ya, rahasia orang Kristen punya kuasa itu sebenarnya hanya di sini saja saudara. Melekat sama Tuhan, nyambung dengan Tuhan. Nothing is impossible. Siapapun kita di sini, kalau ini terus kita bangun, setiap kita ini melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib semua. Tapi kan di sini seringkali kita gagal. Kenapa? Terlalu sibuk dengan dunia ini. Ya toh? Terlalu sibuk dengan ini. Terlalu sibuk apa lagi saudara? Tapi kalau ini saudara, ini kan janji Tuhan, ini Yesus yang ngomong. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu artinya kita melekat dengan dia, terus kamu minta apa saja, kamu menerimanya. Bukan berarti boleh minta helikopter. Itu. Masa ke sekolah naik helikopter? Susah nanti turunnya. Oh, minta bojo. Usia seperti ini masih kuat nyangkul. Tuhan bilang, kalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kita boleh nggak minta apa saja? Minta bojo 2? Apa yang kau kehendaki? Mbak Novi menghendaki berapa? Hah? Hah? Ya. Boleh nggak kita minta yang begini-begini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena begini, kalau firmanku tinggal di dalam kamu, berarti firmanku tinggal, berarti kamu tahu dong apa yang benar, gitu kan? Firmanku kan tinggal di dalam kamu, itu. Berarti apa yang kamu mau minta pasti sesuai firman. Haleluya. Jadi jangan minta yang aneh-aneh, Tuhan enggak kasih. Mintalah sesuai dengan firman. Gimana dong caranya? Makanya harus tahu firman. Gimana caranya? Bacalah Alkitab. Dengarlah firman supaya kita mengerti kehendaknya. Amin. Yang terakhir. Ayat terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Lihat pertumbuhannya. Kristen yang seperti ini baru menempel, baru percaya kepada Yesus. Setelah kita percaya kepada Yesus jadi orang Kristen, kita harus masuk di level yang seperti ini. Apa ini? Menyatu dengan Tuhan. Wow, ini sudah dahsyat ini saudara-saudara. Kalau sudah seperti ini, maka akan menghasilkan buah. Kalau kita sudah menghasilkan buah, maka nama Tuhan dipermuliakan. Semua harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan dirimu. Kalau untuk kemuliaan diri kita, berarti ada yang salah. Semua untuk kemuliaan Dia. Kalau Mas Evan diberkati jadi pengusaha jeruk yang kaya di Pemalang, harus untuk kemuliaan nama Tuhan.
Haleluya. Gini, ini sebuah pohon, kemudian buahnya apa? Buah pertobatan, perubahan karakter, perubahan gaya hidup. Orang Kristen yang melekat dengan Tuhan, mestinya ada pertobatan. Kalau nggak bertobat, aduh Tuhan ampunilah. Karakternya mesti berubah. Karakter apa yang harus diubah? Iya, karakter harus berubah. Kemudian Galatia 5 ayat 22, ayat 23, isinya buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan. Itu ada berapa? 9. Saudara, orang yang melekat dengan Tuhan, 9 buah ini harus menjadi buah dalam dirinya. Sukacita. Sukacita enggak, saudara? Itu buah. Terus apa lagi? Kesetiaan. Setia itu buah. Orang melekat sama Tuhan tidak mungkin tidak setia. Kalau cari pasangan hidup, pacar, cari yang melekat sama Tuhan, pasti dia setia. Amin. Jangan tergiur dengan yang lain-lain. Pastikan dia melekat sama Tuhan. Amin. Iya. Jangan yang pakai jilbab. Haleluya. Ya. Kemudian Mazmur 1 ayat 1, saudara baca. Orang yang merenungkan firman siang dan malam, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Terus berbuah, terus berbuah. Gereja Pemalang. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang pada Tuhan.